Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didin Sirojudin AR, pimpinan pesantren kaligrafi Al-Quran Lemka di kota Sukabumi, Jawa Barat. Di pesantren ini didirikan tepatnya pada tanggal 9 Agustus 1998. Nah, ini merupakan kelanjutan atau laboratorium Lemka, Lembaga Kaligrafi Al-Quran di Jakarta, yang didirikan tahun 1985. Saya bercita-cita suatu saat ingin sekali bikin lembaga kaligrafi yang belum tahu namanya waktu itu ya. Nah, kemudian 10 tahun kemudian berdirilah Lemka di Jakarta. 13 tahun kemudian sesudah itu pesantrennya, yaitu pesantren kaligrafi Al-Quran Lemka di kota Sukabumi. Nah, ini pesantren kaligrafi Lemka ini merupakan pesantren kaligrafi pertama di Indonesia. Jadi Lemka punya prinsip Lemka membina dari alif. Nah, jadi mereka belajar dari dasar meskipun sebetulnya mereka sudah bisa menulis gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya pelajaran di sini itu 24 jam. Jadi sejak bangun subuh itu mereka sudah belajar ngaji. Nah, ngaji yang diajarkan subuh itu namanya Nasoihul Khototin, nasihat untuk para kaligrafi. Jadi supaya para kaligrafer itu mempunyai etika dalam berkarya. Jadi mereka adalah seniman muslim, tentu harus menggunakan prinsip-prinsip agama yang berakhlak. 3 prinsip kaligrafi. Yang pertama, al-khotu ilmun. Kaligrafi itu adalah ilmu. Yang kedua, al-khotu fannun. Kaligrafi itu adalah seni. Dan yang ketiga, al-khotu falsafatun. Kaligrafi itu adalah filsafat. Nah, kalau kaligrafi itu sebagai ilmu, maka dia ada teorinya, ada cara-cara menulisnya, ada ukuran-ukurannya, bahkan ada sopan santun di dalam mengerjakannya, sampai kepada cara-cara untuk mengembangkannya. Kaligrafi di dalam kedudukannya sebagai seni Islam disebut arts of Islamic arts, seninya seni Islam. Jadi puncak seni Islam itu adalah kaligrafi. Di tengah segala macam bentuk seni yang merupakan drama Islam, musik Islam, tarian Islam, tapi kaligrafi ditempatkan di atas itu. Apa sebabnya? Karena dia datang langsung dari langit dan dalam Al-Quran. Nah, sedangkan seni lain-lain itu merupakan adopsi. Jadi adopsi dari seni yang sudah ada, kemudian dicelup dengan nilai Islam. Sedangkan kaligrafi sejak awal sudah merupakan ayat-ayat yang Islamis. Itulah sebabnya dia disebut seninya seni Islam. Color is sensation. Warna itu sensasi. Nah, kemudian mereka tahu, don't take color for granted. Janganlah biarkan warna apa adanya. Nah, maka ketika mereka mengolah itu, seluruh warna itu dianggap bagus. Kan ada warna pucat, ada warna tegas gitu, bahkan ada warna pilihan. Nah, memang tidak ada yang memilih warna merah lebih baik dari hijau atau hijau lebih baik dari kuning. Nah, tidak itu. Nah, di sini para kaligrafer itu biasanya mengkombinasikan itu semua. Maka di dalam karya yang mix media campuran, itu segala macam warna dicoba, diuji coba, dicampur campur. Bahkan untuk mendapatkan warna hijau, mereka coba kombinasi biru dengan kuning misalnya. Nah, sehingga ketika mereka melukis dan membuat kaligrafi itu, mereka sebetulnya sudah mengolah seluruh warna-warna itu. Dan setelah mereka mempelajari itu seluruhnya, mereka tahu bahwa sebetulnya warna itu merupakan pelajaran. Jadi di alam ini warna begitu kayanya gitu, sehingga tidak boleh mendiskreditkan satu warna pun itu. Maka kalau ada warna pucat karena memang wujudnya pucat, dan ada warna tegas karena harus tegas itu. Tidak bisa warna itu harus tegas saja, ada yang pucatnya. Atau tidak bisa warna terang saja, kan ada malam yang gelap. Maka malam yang gelap itu pun warnanya pastilah gelap gitu ya. Nah, jadi sini para kaligrafer itu mengambil seluruh warna itu dengan baik. Ada cat yang enak digoreskan, tapi juga ada yang kurang enak gitu. Ada cat yang apabila ditorehkan ke dinding berkali-kali itu tetap tegas itu, meskipun dia sudah mengering. Dan ada cat
yang tegas waktu basah, tapi ketika kering malah jadi pucat. Nah, dari keseluruhan yang mereka gunakan itu ada memang satu merek yang boleh disebut, yaitu Mowilex misalnya. Nah, itu cat yang Mowilex itu digunakan antara lain misalnya terutama untuk blok-blok besar, itu diperlukan itu. Nah, ketika dia basah tegas warnanya, ketika kering pun tambah tegas. Dan salah satu di antara kelebihannya itu adalah bahwa ketika dicampur dengan air pun dia tidak berkurang cahayanya gitu. Para pelukis kaligrafi di Indonesia ini sekarang hampir seluruhnya menggunakan cat itu. Memang ada cat lain yang mengiringi karya-karya lukisan tadi kanvas, tetapi yang terutama dalam kegiatan lomba-lomba itu menggunakan Mowilex. Nah, sehingga dapat disebut bahwa Mowilex itu mungkin menjadi rajanya cat yang banyak digunakan oleh para kaligrafer di Indonesia, dari barat sampai ke timur, Sabang sampai Merauke gitu. Saya hanya ingin supaya siapapun yang punya jiwa muda di tanah air kita belajarlah kaligrafi. Jadi ayo, mari saya ajak untuk belajar kaligrafi, karena kaligrafi itu enak digoreskan dan nikmat hasilnya gitu. Apalagi kaligrafi itu ketika digoreskan hanya titik pun itu ada nilai pahalanya. Kata Nabi, barang siapa menggoreskan satu titik untuk thalabul ilmi, maka dia akan mendapatkan derajat yang sama dengan tetesan darah syuhada. Nah, maka siapapun yang belajar kaligrafi, memperdalamnya dan mengambil manfaat darinya, itu jelas akan membahagiakan dan akan memberi prospek masa depan yang sangat gemilang gitu ya.